Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita dengarkan ayat Alkitab yang menjadi ayat harian melalui Almanak HKBP. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami merasakan nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga membimbing, menjaga dan melindungi kami. Pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kami, yang menjadi pedoman dan pelita dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini melalui Almanak HKBP yang tertulis dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal inilah yang kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ale anaha, ubahin husura to tuhamu asa unang mardosa hamu. Molo tu adong na mardosa, adong do pangodianat tatu amain. Ima Yesus Kristus partigori. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang dosa adalah langkah penting dalam refleksi diri untuk mengenali kesalahan dan memperbaiki diri. Dosa adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa juga dapat melemahkan iman manusia. Karena jika iman sudah lemah, maka tak akan dapat lagi untuk berbuat kebajikan dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itulah saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dosalah yang membuat manusia menjadi sengsara. Dosalah yang membuat manusia menderita. Demikianlah yang dituliskan oleh Yohanes pada surat 1 Yohanes ini. Yohanes menuliskan surat ini kepada jemaat yang sedang menghadapi ajaran palsu dan terjadi perpecahan. Oleh sebab itulah Yohanes mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah pengantara dan pendamai bagi kita. Itulah sebabnya tadi Yohanes menuliskan melalui kitab ini, anak-anakku, hal-hal inilah kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes menyebutnya sebagai anak-anakku. Itu hal yang menunjukkan kasih, perhatian, dan peranannya sebagai bimbingan rohani. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini supaya kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kita senantiasa hidup dalam kasih dan bukti yang nyata di dalam melakukan segala pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita melalui hidup yang terang. Firman ini mengajak kita mengevaluasi bahwa kehidupan rohani, apakah kita bisa hidup dalam terang atau di dalam kegelapan. Tuhan memanggil kita untuk hidup
dalam kasih dan ketaatan sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengenal Dia. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersekutu di dalam Tuhan. Kita senantiasa menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Dia, supaya kita menjauhi segala larangan Tuhan, menjauhi segala dosa, tetapi kita tetap hidup di dalam perantara Tuhan, yaitu Allah Bapa yang senantiasa menghapus dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan anugerah yang terbaik, yaitu hidupnya yang kekal bagi kita orang percaya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin.